Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Muhammad, NRP 082117400039. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang strategi penyediaan RTH. RTH atau ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Lalu, berapa luas ideal RTH pada suatu kota? Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Kemudian, apa saja yang termasuk ruang terbuka hijau? Berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan terdiri dari RTH pekarangan, RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, RTH dalam bentuk taman atap bangunan, RTH taman rukun tetangga, RTH taman rukun warga, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH taman kota, hutan kota, sabuk hijau, RTH ruang pejalan kaki, RTH di bawah jalan layang, dan RTH fungsi tertentu. Lalu apa saja fungsi RTH? Yang pertama sebagai sarana rekreasi, menyerap karbon dioksida, area resapan air, menurunkan suhu udara perkotaan, dan memberikan nilai estetika. Lantas, bagaimana penyediaan RTH di Indonesia? Berdasarkan data dari Kementerian PUPR tahun 2019, dari 174 kota di Indonesia, baru 13 kota yang telah melampaui standar minimum RTH perkotaan. Urbanisasi secara besar-besaran memberikan beban pada kota dengan meningkatnya lahan untuk permukiman dan mengurangi ketersediaan lahan untuk pembangunan. Maka dari itu, strategi POAC yang dapat diterapkan yaitu pada tahap 1 planning, dengan melakukan riset mengenai penyebab spesifik dan penyebab teknis yang menyebabkan penyediaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, menerapkan regulasi yang jelas dan mengatur pemanfaatan lahan kota secara spesifik berkaitan ruang terbuka hijau untuk mencapai pembangunan ruang terbuka hijau. Selanjutnya, menyiapkan sistem pengendalian dan pengawasan lingkungan terpadu dan menyiapkan skema pembiayaan dan manajemen pembangunan RTH perkotaan. Pada tahap organizing, pemerintah perlu melakukan kerjasama dan koordinasi antara dinas terkait. Pemerintah juga perlu melakukan persiapan dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat kota. Pada tahap actuating, pemerintah melakukan audit kawasan dan bangunan milik pemerintah kota yang potensial untuk dibangun menjadi ruang terbuka hijau publik. Kemudian mengakuisisi RTH privat, menjadikannya sebagai RTH kota. Membangun lahan hijau baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan. Selanjutnya, memastikan setiap perizinan pembangunan sesuai dengan standar minimum penyediaan RTH yang telah ditetapkan. Membangun ruang terbuka hijau publik pada lahan milik pemerintah.
Selanjutnya, memberdayakan komunitas hijau dan meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH existing. Pada tahap 4, yaitu controlling, pengawasan melalui pelibatan masyarakat. Sistem pelaporan yang berbasis teknologi, melakukan evaluasi berkala dan penindakan dan penjatuhan sanksi. Keberadaan RTH secara tidak langsung memberikan cerminan tata kelola suatu kota. Kota yang baik adalah kota yang memperhatikan aspek keberlanjutan yang terdiri dari 3 hal, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. RTH memegang peranan penting bagi kelangsungan suatu kota karena kehadiran RTH dapat menjadi sarana pengendalian banjir, mereduksi polusi udara, menurunkan suhu perkotaan, dan memberikan nilai estetika pada kota itu sendiri.